Jadi basically central banks ini kayak lever ya. Di saat ekonomi itu lagi jelek ya, dia bakal nge-lever kayak gini, dia bakal naik turunin suku bunga sesuai dengan kondisi ekonomi. Kenapa jangan pemerintah? Karena kalau pemerintah bakalan ada kepentingan yang namanya itu politik. Karena kalau lu misal pemerintah sekarang, lu presiden sekarang, lu bakal turunin suku bunga biar marketnya itu rally gila-gilaan dan biar orang itu senang sama lu. Tapi untungnya kan gak gitu, dipisah jadi dua entity gitu ya. Jadi pemerintah dan central banks ini dua entity yang terpisah. Di saat suku bunga itu naik, ya maka melambat, guys. Ya, pinjaman jadi mahal, semua orang jadi nggak mau meminjam, ya bisnis bakalan kontraksi, orang-orang bakal lebih sulit, konsumsi menurun, investasi menurun, dan inflasi itu cenderung menurun. Ya kalau suku bunga itu dinaikin. Tapi kalau suku bunga diturunin, ya market itu bakalan grow. Ya jadi kayak yang gue bilang tadi, ini cuma lever. Ya ini either kalau kondisi ekonomi lagi jelek, ya kita potong suku bunga ya. Tapi kalau kondisi ekonomi lagi terlalu bagus, jangan sampai terlalu bagus, jangan sampai masuk euphoric phase, kita naikin suku bunganya. Jadi ini cuma masalah ngebalancing gitu ya. Suku bunga itu kayak balancer doang gitu ya. Di saat suku bunga itu turun ya, market itu bakal bertumbuh. Pinjaman itu jadi lebih murah, orang bakal lebih pinjam, bisnis bakal grow ya. Orang-orang bakal mencoba buat bisnis gitu ya. Konsumsi bakal naik, investasi bakalan meningkat, liquidity itu mengalir ke risk on assets kita ngomong. Karena orang mulai berani mengambil resiko. Kenapa? Karena bunga di bank itu sangat kecil gitu ya. Nah ini contohnya, ini BI ya, Bank Indonesia ya. Jadi ini data yang kalian actually bisa cek di Trading Economics ya. Bunga awannya itu misal 6% turun ke 4,5% ya, atau turun ke 4%. Ketika bunga ini diturunin ya, kalian bisa cek ya 2024 sampai sekarang ya. Market dari saham ya, kalau stocks mostly ya, itu rally gila-gilaan ya. Jadi ketika market itu rate cut, suku bunga diturunin 25 basis point dan sebagainya, ini overall bakalan good buat risk on assets. Kita ngomong kayak gitu ya.